Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jagung petani milenial Pandawa, Pandawa 01, jagung hibrida tongkol 1, Pandawa 02, jagung hibrida tongkol 2. Hasil panen melimpah, rezeki petani berkah. Saling sapa jalan-jalan, saling sapa jalan-jalan, saling sapa jalan-jalan, saling sapa jalan-jalan. Halo teman-teman Saling Sapa Podcast Saling Sapa Jalan-jalan Podcast angkot edisi luar biasa sing diundang anggota dewan. Selamat datang Al Mukarram Yai Lo Mahfud. Ini konco ngopi, konco rokokan. Orangnya sewakti. Ya. Bisa terbang lewat. Beliau kan sakti termasuk sakti beliau ini. Karena beliau ini kalau menurut ceritanya itu duit pas-pasan dari anggota dewan ya. Keren loh. Di mana-mana anggota dewan itu biaya tinggi ya. Kalau buat sampean orang ono biayai. Keren. Jadi sehingga beliau wajar kalau sekarang itu saya nyebutnya tenanan lek kapan ngamuk, lek pan ono masyarakat sing rada diperlakukan nggak asik kono ngamuk-ngamuk tenanan aja nih, karena beliau ini memang terkenal aktivis pasar. Bisa cerita ini ceritane sebelum jadi anggota dewan jadi aktivis pasar itu piye ceritanya? Gini Mas Taufik, wah ini saya sangat tersanjung ini. Lo enggak, ini serius. Iya. Ini by data. Enggak, pertama diundang di podcast yang wah ini lumayan nyentrik gitu. Karena lek gak gendeng gak didelok wong. Iso okeran, ngobrol santai, ngomongno masyarakat Malang. Iya. Ya. Ngomongno masyarakat cilik yang selama iki tidak diuntungkan. Iku sing paling istimewa. Iya. Tempat yang sangat sederhana menjadi istimewa. Betul. Ini karena dihuni dipakai bicara hal-hal yang manfaat untuk masyarakat itu luar biasa. Siap. Ya, sehingga saya berterima kasih Mas Taufik ini. Sama-sama. Saya juga makasih jenengan tuh diundang langsung Melayu teko. Meneh ya ngono lah langsung meneh ya. Iya. Sewanger. Jadi ceritanya gini Mas Taufik. Siap. Saya itu memang sejak kecil ya bapak pedagang, ibu pedagang. Senasib sama saya ya. Iya. Pedagang, asongan dan sebagainya. Nah, suatu saat saya ini tinggal di Gedung Gandang dan menjadi PKL saya ini. Oh, berawal dari PKL. PKL saya ini, PKL nggak punya surat, beber kloso, dodol sayur. Tapi kemudian bondo nek katok iya, dodol kentang. Iya. Di depan, di bawah pohon beringin di depan SMK 6. Depannya SMK 6. Nah, Pertama kali itu. pertama Umur kali. berapa? Ya, tahun 2005 itu saya umur berapa ya? Kalau nggak salah ya 30-an lah ya. 30-an, 37 lah. Ya, tapi kan itu sudah diganjeni kayak urip ya. Iya, punya anak dua Pak. Wow. Ya, gimana? Nah, setelah itu kok hujan-kehujanan, orang-orang panas-kepanasan. Betul. Apalagi kena bank BCA, ini bukan BCA itu ya, konven ya. Bank cicilan awan. Kok Bank titil lah. BTN, bank titilan nyaur jadi. Iya, berarti ini rata ya. Iya, Gini, fakta. Ini rata ya berarti ya, bahwa pedagang kecil tuh yang hidupnya sudah nggak enak sebenarnya dia masih dipersulit dengan sistem
jasa keuangan yang nggak standar ya. Nah, Itu emang masalah umum ya. artinya dia menjadi pasar bagi bank-bank itu. Maka Karena mereka di bank konvensional emang nggak nggak bisa. nggak bisa. Syaratnya ora ono. Soalnya Iya. di bawah garis kemiskinan ya. Nah, jadi wis kayak ngajono kredit itu wis gak dipercaya. Iya, jelas ya. Blijo dan sebagainya Iya, itu kan iya. pasar bank retail toh. Betul. Nah, akhirnya hujanan, panas-panasan. Nah, saya sebagai warga masyarakat dan saya juga ikut politik waktu itu ya. Sudah masuk partai ya? Sudah. Iya. Akhirnya saya komunikasikan dengan DPR, saya komunikasikan dengan dinas dan sebagainya. Alhamdulillah 2006 itu mereka masuk sampai menjadi pasar Madiopuro hari ini. Jadi itu. Nah, disitulah saya menata mulai nol pedagang itu mengkomunikasikan. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kadang-kadang niatan baik kita tidak ditangkap dengan baik oleh masyarakat. Belum tentu Belum diterima. tentu diterima. Nah, saya datangi satu persatu rumahnya, saya kasihkan konsep bahwa sampean ada gedung di belakang sana digunakan. Nah, akhirnya kepercayaan itu ada. Karena apa? Masyarakat itu menolak gara-gara pertama tidak percaya kepada pemerintah. Oh, bukan karena bukan karena nggak mau fasilitas ya. Nggak mau, ya. Nanti kalau saya pindah nanti ditariki lagi. Nah, itu loh. Wis wedi dhisik. Nah, Ya. kemudian Wis udan dhisik ya. image ini, persepsi ini kemudian saya komunikasikan dengan dinas terkait. Ternyata nggak ada tarikan-tarikan. Hanya ketakutan masyarakat pedagang saat itu, dan kemudian kita komunikasikan dengan baik, one to one ya toh, per orang rumahnya saya kunjungi satu persatu, mereka paham. Oh, ternyata tidak ditariki, ternyata tidak dibeginikan, malah dibina. Akhirnya mereka berbondong-bondong Pindah. pindah. Jadi secara sederhananya dari sanalah Anda kemudian ada kerentek pengen jadi anggota dewan ya. Nah, sebetulnya juga didorong-dorong orang. Oh, dipanas-panasi. Ya. Ayolah, Ya, kon lawis anu Nah, ah. akhirnya kita berangkat lah. Nah, kemudian juga memang saya getol di bidang sosial. Nggih. Saya punya panti asuhan, Nggih. ya, pondok pesantren yang gratis waktu Yes. itu. Jadi pondok pesantren itu gratis. Yang diterima di pondok itu orang macul, anaknya tukang macul, tukang ngarit, tukang beca, itu yang malah kita terima. Yang malah yang kebalikannya yang kebalikannya, konvensional iya. biasanya ya. iya. Yang diterima sing iso bayar. Ini enggak. Malah yang nggak bisa bayar malah diterima. Justru karena itu. Oke. Tetapi mereka ada yang memang ingin membayar, misalnya piro 500.000 saya nggak apa-apa, bayari 500.000, 1.000, apa saulan 500.000. Biaya per anak itu satu waktu itu adalah 400.000. Dia membayar 1.000 rupiah, nggak apa-apa. Hitung-hitung ini sodako dan kesadaran. Ya, Tetapi ya. ada banyak yang nggak bayar, tapi ada yang nggak mau nggak bayar tapi membayar. Piro 5.000 Pak, nggak apa-apa wis 5.000. Yang penting anakmu sekolah, Betul. anakmu mondok. Dan alhamdulillah anak-anak yang kita bina itu ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha. Jadi sampai ini sudah anak dari dosen ya, Oh, Pak. iya, balik-balik mantu gitu. Wah, asik. Jadi kalau dibilang Anda datang ke pasar ketika jadi anggota DPR nggak ujuk-ujuk ya? Ya, tentu. Aja nih asli wong pasar. Nah, iya. Termasuk sampai ngamuk-ngamuk itu ngamuk-ngamuk sebagai bekas wong pasar Nah, ya? iya. Oh alah. Matahari kok Iya. bocor Iya. Ya itu jenengan marah-marah di pasar besar. Iya. Tadi ramai ikut pasar besar, viral itu. Karena apa? Mau nggak mau pemerintah ini mendapatkan penerimaan dari sektor retribusi, Pak. Mau nggak mau harus Iya. diakui. Kenapa pemerintah nggak hadir kemudian? Yes. Oh, karena matahari misalnya. Ah. Loh, kenapa dengan matahari? Matahari itu patung apa wong? Nah, Duwe direktur apa uduk? Ngono, Pak. Lah ono direktur sing di Indonesia, wong Densus iso nemokno teroris. Wong meneh wong Malang gak iso nemokno direktur ataupun pejabat di matahari. Anda Nah, kalau itu khusus aku titip tanya deh. Kira-kira lebih setuju itu lanjut matahari atau bongkar atau piye? saya Kalau rasa, pribadi. saya rasa tahap pertama itu harus ada pemutusan PKS. Oh, pemutusan kontrak dulu sama Iya, matahari. Pemutusan harus jelas secara hukum karena di sana ada
Biar nggak ada berkaitan pihak yang dengan nggak PKM. digantung atau dirugikan. Nah, begitu. Oke, Kalau siap. memang masyarakat menginginnya bahwa Malang ini punya banyak uang, kenapa nggak dibangun aja sama Kota Malang? Terus Dan sepenuhnya, sepenuhnya diatur oleh Malang. oh gitu. Pihak ketiga mau sewa aja seperti Betul. yang lain, sehingga tidak Dan bayarnya ya fair gitu ya. fair. Seakan-akan mengganjal pembangunan dan sebagainya. Nah, Wis, keluar toko pasar, Ya. keluar toko pasar. Masalahnya pasar, kan jenengan kan sepakat kita kan. Pasar, angkot iki, terus perumahan kumuh kota, UKM. Menurut jenengan gimana kebijakan kota ini pripun? kita bicara real aja. Jadi Wah, real real aja. gitu. Gak usah ditutup-tutupi, Iya. gak usah macak-macak koyo karo gitu Iya. ya. Wong malah Ini tenan. ae, saiki ki ndelok ning ngene RPJMD. Nah, gitu aja ya lihatnya ya. Misalnya kene muluk-muluk mau di RPJMD Geletek. ya Ah, iso iya, iya, jalan. iya, iya. Ini ada ide-ide baru misalnya gitu. Nah, RPJMD itu juga di sana mengungkapkan tentang UMKM. Betul. Bahkan UMKM itu adalah program primadona. Yes. Tapi yang ngono rek, UMKM ini primadona, program primadona nek tas mau dilantik utawa sadurunge pemilu. Ker nanggone UMKM. Wah, disambangi kabeh ya. Karena ada Iya, kepentingan. Ada kepentingan. Ya kan? Pencitraan dan sekaligus pencilaan. Aku kawan ini ngomong, ada anggota dewan di soal aku kawan. Jadi ini Pencitraan dan pencilaan. Jadi Oke, gitu. asik. Tapi kemudian setelah jadi UMKM ditinggalkan. Ini jangan. Ojo biasa no ya. Biasa. Kasih Jadi gitu. gini. Nah, makanya ini betul-betul pemerintah ini di 2023 ini full recovery ekonomi Karena dari sana habis pandemi. Ya. Nah, sehingga apa namanya program-programnya itu untuk pemberdayaan ekonomi mikro, Betul. mendorong itu. Bahkan juga wali kota itu ada apa namanya program ojil, ada program apa namanya mengurangi bank titil dan sebagainya. Nah, itu kita dorong karena ada di RPJMD itu, Ada. ada di situ. Lagian Kemudian juga beliau ini kurang setahun ya. kurang setahun. Makanya sudah mulai manis lah masyarakat. Nah, betul. Husnul khotimah. Aku gak ngomong. Tapi emang semua kita harus husnul khotimah ya. Iya. Iya, Ru. Makanya pasar tradisional itu memang direvitalisasi. Ya. Revitalisasi semua, mulai Rorodowo, Bareng, Tanjung dan sebagainya, Kedung Gandang ini dalam waktu dekat ini yang sedang berjalan di Madiopuro. Itu artinya apa? Ketika pandemi selesai, mereka take off. Wood. Biar bangkit ya. Bangkit ekonomi mikro. Nah, Ya. maka kemudian isu-isunya kan banyak di Malang ini. Sing Malang halal. Tuh, ngomong halal lah. Oke, karena beliau ngomong Malang halal, sorry. Iya. Saya bagian dari orang yang nggak terlalu mengkritisi. Soalnya memang presiden pun yang menggagas itu dari pusat, Iya. bukan Amit Sewu, bukan karena cerdasnya wali kota. Tapi kalau saya melihatnya, Amit Sewu, jenengan boleh mengkritisi saya kalau salah. Ini cuman masalah lemahnya komunikasi aja buat saya, sehingga merasa kalau ini seolah-olah Halal City itu adalah mengislamisasi kota. Nah, ini yang keliru ini. Ya, gimana? Jadi begini, sebetulnya kalau kita, ya saya pernah di Thailand itu 2 bulan ya. Iya. 2 bulan, saya bergabung dengan teman-teman di sana di LSM Halal Food. Ya, Malah ngomong halal food di Thailand. Di Thailand. Gawar. Pemerintah Thailand berterima kasih kepada NGO ini. Kenapa? Karena orang masuk Thailand image-nya sudah negatif IPA tentang pokoknya. makanan. Iya. Pasti IPA, pasti Bab sing 1. serem. Karena bab 2, bab 1. Ya, dah. Ya. Nah, image-nya buruk. Betul. Sehingga ketika ada halal food ditempel di
apa namanya Iya. warung-warung. Jenengan nggak khawatir. Nggak khawatir orang muslim ke sana, Iya, sehingga umroh itu transitnya ya ada bisnis air dulu ya, kapal pesawat itu transit di sana dan makan di sana. Nyantai Yang mau aja. umroh nyantai karena sudah ada label Halal. food. Nah, gerakan halal food di sana bukan kemudian menafikan makanan lain atau menggeser makanan lain, tapi lebih pada memberikan ruang, Memberi rasa ya, aman, rasa aman, jaminan ya. jaminan Iya, kepada umat muslim yang kebetulan transit di sana. Makanya itu Pak Kiai, Nah. saya kan ngomong sama jenengan. Ini aslinya bukan mau mengislamisasi kota, Betul. tapi mau memberikan rasa aman Nah, terhadap halal tourism nah. yang digagas oleh presiden sebenarnya. Nah, ini Pak Yai satu lagi, UKM. Iya. Kan ini bidangnya jenengan. Iya. Sudah sejauh apa bolo-bolono dewan ini support UKM? Jadi begini, yang kalau pertanyaan ini bagaimana DPR support UMKM dan sebagainya, itu tidak terlepas daripada program pemerintah di RPJMD didukung dengan ranperda yang mengaitkan tentang UMKM. Jadi Ya, jenengan ini apa yang di PJMD ada, jenengan Nah, ngawal itu aja awal dilakukan. itu udah bagus. Oke. Dan keberpihakannya itu ditandai dengan menganggarkan secara layak. Tidak. secara layak. Ya, secara dengan kebutuhan-kebutuhan bagaimana recovery ekonomi mikro ini ya berdampak pada UMKM kita. UMKM kita ini secara data ada UMKM itu ada 5.000, IKM itu ada 5.000 dan masih belum ada yang terdata itu banyak, Pak. Berarti sampai hari ini kita masih berkutat pada minimnya database. Betul. Oke. Jadi gini, saya berharap memang OPD terkait itu Segera. segera bekerjalah dengan hati. Wes. Kon bekerja dengan hati Iya. para OPD karena kowe wis ono tunjangan, Nah. ono gaji. Bekerjalah dengan hati. Nah, Bekerja ketika dengan dikasih hati. posisi di situ, ya ayo blusu ono. Nanggone makten sing dodol. Ya karena kalau nyuruh Makten datang ke dinas juga mungkin. Iso, Pak. Iya. Nanggone Cak Supri sing dodol kerupuk. Ya apa cara gawe kerupuke? Terus danamu iku ya apa rek? Apa awakmu iki kerja terus nyelip Bang Titil? Lu lek nyelip Bang Titil awakmu ya ketotol-totol. Mulai ngono lho, Pak. Total bener. Sehingga Tugu Arta yang sudah ada itu ini ngasih ya Oh, iya, kalau iya. ada kur. Nah, Tugu Arta sebagai pertanda kehadiran pemerintah terhadap UMKM, apa kebijakannya? Ini yang kita dorong di DPR. Lagian malah sih kan ketika Tugu Arta akhirnya kan juga nambah ini ya ya istilahnya. PAD, nambah pendapatan. Iya. Malah sebenarnya semakin banyak apa nih jenis itu nasabah kan? Iya, paling wong-wong ini nyilip pira 5 juta. Paling Iya. gede 10 Dan juta. mereka nggak akan lari kok yo. Nggak akan lari. Sing sering lari ku malah sing Oh. Iya. Kalau orang Lele dumbo. iya, kalau lele kali ku gak kira Kak, wedi. Jadi ngono, Pak. Jadi sebetulnya inilah konsep ini yang akan kita Kawal dorong, ya. Nah, di saya ini kunjungan kerja pernah ke Semarang. Wali kotanya bagus dan konsep ini akan kita tawarkan di kota melalui komisional. Jadi Komisi yang anu ya, yang komisi mengusulkan ya. membidangi ini, komisi B. Hmm. Jadi di sana itu ada pinjaman yang itu 5 juta itu tanpa agunan. Oh gitu ya? Iya ada. Oh. Tanpa agunan dan pemerintah mensubsidi tentang bunganya. Gitu loh, Oh Pak. enak itu. Ya, ya. Ini kalau dilakukan tapi based on data. Based on data biar nggak salah Nggak alamat. salah alamat, kata kemiskinan itu kan jangan terlalu dipolitisir gitu lah. Di politisir ono cek dana bantuan mudun aslinya Nah. dikem bantu keluarga. Tuh. Jadi dari dulu itu kan nggak sinkron antara data BPS itu yang update-nya 3 atau 4 tahun sekali apa gimana dengan data kita yang update-nya 1 tahun sekali misalnya kan nggak sinkron. Nggak sinkron kadang. Ya ini juga harus menjadi evaluasi betul, gitu loh ya. Betul. Nah maka Bisa jadi itu memang nggak sinkron atau sengaja dibuat nggak sinkron. Kan itu aja. apalagi ada kesalahan istilah Apa itu? terminologinya menurunkan kemiskinan. Maksudnya?
bukan mengurangi angka Iya, kemiskinan, menurunkan. Lah kan Artinya nurun. teko Wah, emakne nanggone anake nang putu. Menurunkan kemiskinan. Iya. Anyar. Maksudnya mengurangi. Ojo diturun lagi, diturun wis. Iya, Wis terjadi. wis talarem bae. Nah, ya. Ya anake talarem. Nah, iya, ya. ya, Putune talarem. Nah, ya itu kok ya. apa. Menurunkan kemiskinan. Jangan sampai. Apalagi dikatakan menurunkan garis kemiskinan loh. Tambah jelas meneh, menurun garis keturunan. Teko mbae nang anake nang putune nang cicite. Wah, Ya, itu. ini. Ya memang kadang istilah itu harus dikritisi sekarang biar nggak Termasuk- jadi doa ya. Ya termasuk kata halal tadi itu karena Betul. persepsi masyarakat langsung Komunikasi ya. "Loh, wah ini berarti selain itu haram iki ngono lho, Iya. Pak. Yo wajar. Atau mereka. memaksa orang non muslim untuk mengikuti halalnya Halalnya orang orang Islam. Nah, Itu nggak begitu. benar ya. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Betul. Prinsip itu. La ikroha fiddin. Nah, Nah ini Pak Yai terakhir pesan-pesan jenengan mungkin terhadap kebijakan negara terhadap masyarakat. Nek masyarakat merasa negara ini kurang ngayomi kudu piye, atau sekarang kebijakan masih banyak yang tidak pro terhadap rakyat pripun. Jadi program itu jadi berdasarkan fakta lapangan. Boleh jadi program yang futuristik ya, angan-angan Ya. ada, Visioner. ya visioner, tetapi juga based on data. Data. Semuanya based on data. Kalau ini semuanya datanya sudah siluman, kok ujung-ujungnya dana ya siluman. Dan digunakan untuk kepentingan siluman. Maka mereka yang mengkonsumsi siluman ya bagian daripada siluman itu sendiri. Bahkan lebih jahat dari silumannya itu. Ya. Jadi itu saja. Ya. Sehingga program itu nggak seolah-olah kesannya. Ya. Tapi real. Jangan sandiwara. Nah, betul. Ini keren ini. Jangan ada dusta di antara kita. Begitu. Karena iki wong Malang, mangkane dhek meteng-meteng lek urusane wong Malang. Lu bener, Pak. Keren. Kita ini dilahirkan di Malang. Dan nggak akan merusak kotane Oh, dewe. enggak. Iya, itu. So, Luar biasa beliau itu. Jadi ini bisa jadikan inspirasi bahwa ya mestinya wakil rakyat itu seperti ini. Ketika diajak ngomong mau mikrolet, ngomong soal rakyat itu antusias. Nah, Ogah-ogahan karena beliau sejatinya sudah dipilih oleh rakyat. Semoga tayangan ini bermanfaat ya Pak Yai. ah. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.